Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan tugas hukum adat mengenai analisis peristiwa yang ada di dalam masyarakat. Perkenalkan, nama saya Siti Mengsaro dengan NIM 220710101201. Perkenalkan, nama saya Dwi Skarsari dengan NIM 2207101182. Perkenalkan, nama saya Regiel Reira Talasya Lumenggaol dengan NIM 220710101149. Perkenalkan, nama saya Dini Nur Sabila dengan NIM 220710101204. Perkenalkan, nama saya Puspa Maharani dengan NIM 220710101141. Di sini kami akan menganalisis peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan masyarakat. Dalam analisis kami, di sini kami menggunakan pendekatan sosiolegal. Pendekatan sosiolegal merupakan kombinasi antara pendekatan dalam rumpun ilmu sosial yang termasuk di dalamnya ilmu politik, budaya, ekonomi, sejarah, antropologi, komunikasi, dan berbagai ilmu lainnya yang dikombinasikan dengan pendekatan dalam ilmu hukum seperti pembelajaran mengenai hierarki perundang-undangan, asas-asas, doktrin, dan lain sebagainya. Karakteristik pendekatan sosiolegal dapat diidentifikasi bahwasanya pendekatan ini merupakan studi tekstual mengenai pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dapat dianalisis secara kritikal dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subjek hukum. Dalam hal ini dijelaskan bagaimana makna yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut apakah merugikan atau menguntungkan bagi kelompok masyarakat. Dalam video ini, kami mengambil sebuah peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah kabupaten dan menganalisis bagaimana kebijakan dari peraturan itu berlangsung, bagaimana penerapannya di dalam masyarakat, apa sanksi yang diterima masyarakat apabila melanggar aturan tersebut, dan bagaimana tanggapan dari masyarakat mengenai aturan tersebut. Kawasan perkotaan merupakan kawasan yang sangat strategis bagi masyarakat dalam mencari peluang, baik di sektor pekerjaan maupun sektor lainnya. Sektor pekerjaan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu sektor informal dan sektor formal. Sektor formal sendiri terdiri dari instansi pemerintah, perkantoran, dan lainnya. Sektor informal sendiri salah satu contohnya adalah pedagang kaki lima. Di kawasan perkotaan yang lingkungannya sangat dekat dengan mal, kampus, perkantoran, dan lainnya, bisa menjadi peluang untuk para pedagang kaki lima berjualan di daerah perkotaan tersebut. Pesatnya pertumbuhan ekonomi di daerah perkotaan juga menjadi salah satu faktor penyebab para pedagang tersebut mencari peluang di daerah perkotaan. Dan juga menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang bahkan belum mendapatkan pekerjaan. Selain itu juga, sektor formal yang bahkan tidak bisa menampung banyaknya para pengangguran juga menjadi salah satu faktor penyebab para pedagang kaki lima banyak berjualan di daerah perkotaan ini. Selain itu juga, para pedagang ini juga bisa melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Contohnya saja di wilayah Jember, Provinsi Jawa Timur. Kita ambil contoh kecilnya, yaitu di daerah Jalan Jawa. Tidak heran lagi jika di Jalan Jawa tersebut terkenal dengan kemacetan yang tak kunjung usai. Daerah Jalan Jawa juga terkenal dengan banyaknya para pedagang yang berserakan berjualan di daerah trotoar. Para pedagang tersebut merampas hak para pejalan kaki dan pengguna jalan raya. Para pejalan kaki tidak bisa berjalan dengan aman di tempat yang seharusnya, yaitu di trotoar tersebut. Selain para pejalan kaki, para pengguna jalan raya seperti mobil, sepeda motor juga tidak bisa mengendarai kendaraannya dengan aman. Hal ini dikarenakan para pedagang berjualan hingga ke badan jalan, yang bahkan bisa membahayakan para pengguna jalan tersebut. Selain para pedagang yang memperkecil badan jalan, juga daerah parkir yang tidak ada. Banyaknya pertokoan di daerah jalan raya tersebut tidak menyediakan lahan parkir yang seharusnya bagi para pengunjung pertokoan tersebut. Hal ini menyebabkan para pengunjung pertokoan tersebut memarkirkan kendaraan bermotornya di depan pertokoan yang bahkan bisa memakan setengah badan jalan sendiri.
Musang. Udah lama Pak, bulan apa kok ini Pak? Kaunya kos-kosan. Kalau merantau kaunya uang. Kalau merantau kan jaya. Beli ini kan ya. Oh asli sini ya? Iya, coba dapat. Kamu ke sini ya? Oh iya. Kan dari Pak Bupati sendiri kan diperbolehkan ya. Kalau semisal suatu saat nanti tiba-tiba Pak Edi bilang, Pak Haji Edi Bupati Edi bilang nggak boleh lagi jualan di sini, gimana? Kalau kita berjualan, berjuang, iya, berjuang, boleh nggak boleh jualan? Atau jualannya Bu? Iya, kalau diangkat bapak habis rombongnya taruh mijang ini ya, pancet, nggak boleh bawa pancet jualan. Kalau nggak boleh, Pak makan apa kamu nggak jualan? Kalau ngono, hukum yuk. Iya benar. Langsung berjualan Pak. Kalau jualan malam ya pura-pura jualan dikit aja wes. Mas misal kayak bawa satpol pp, misal gimana? Oh, berhenti mau berjalan Pak, jangan Pak. Mau makan apa Pak? Anakku sekolah ya Pak. Diraih-raih berani yang orang. Sekolah ke TK. Si bayar ini, bayar buku, bayar seragam. Kalau juga nggak bayar kan? Ini bayar. Si jahit, seragam kan bayar kan? Kalau dulu ya, jam berapa harus pulang? Jam mati itu udah habis aman itu sampai sekarang. Kemudian dulu wes ini, negosur. Macet. Kalau gosur Pak makanan balik ke jam, makan pun mahal. Kalau ini buat ini meskipun 2 minggu. Nanti dari Fakultas Hukum mau wawancara tentang sama aslinya tapi panggilannya sekarang kan sudah kemana? Apa ya? Itu nama aslinya itu kan tapi kan sudah punya anak-anaknya kan panggilannya dari panggilan itu jam 6 sampai jam 2 siang. Dulu enak, lama itu yang sekitar 20 tahunan ya, dan berapa ada sekitar 10 tahunan kalau yang banyak yang jual. Kalau dan berapa yang jual itu tidak kami jualan lagi sekitar 10 tahunan. Dari pemerintah ada ya dulu Satpol PP itu tuh nggak boleh, tapi sama anak-anak kalau anak-anak siswa makan di luar sama makan tapi harus berapa satu hari karena kalau ada kejadian cuma itu kan sudah dapat itu inisialin ini aku nanti kabarku kami lagi sama Mandala ya ada perkumpulan nanti itu apa tuh udah agak susah kayak apa ya sering ada perkumpulan boleh jual tapi harus bersih. Di sini kan punya tentang pembinaan UMKM atau ada enggak cuma bilangin kalau isu-isu nggak boleh ya sampai sekarang alhamdulillah nggak pernah. Berarti sekarang pemerintah udah boleh kita kan juga ada
Jember mengenai pedagang kaki lima atau PKL diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008. Pada bab 1 pasal 1 ayat 7 dijelaskan mengenai apa itu pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima yang selanjutnya disebut PKL adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha dalam jangka waktu tertentu dan bersifat sementara dengan menggunakan sarana berdagang yang mudah dibongkar pasang dan dipindahkan. PKL yang melakukan kegiatan usaha setiap hari sebelum melakukan kegiatan usaha tersebut harus memiliki izin lokasi terlebih dahulu. Izin lokasi berdasarkan bab 1 pasal 1 ayat 10. Izin lokasi adalah surat penetapan bupati atau pejabat yang ditunjuk yang wajib dimiliki oleh PKL. Kemudian hal ini juga dapat dikaitkan pada bab 3 pasal 6 yang menjelaskan mengenai perizinan. Ayat 1, setiap PKL yang melakukan kegiatan usaha wajib memiliki izin lokasi PKL. Ayat 2, setiap PKL hanya memiliki satu izin dan tidak dapat dipindah tangankan kepada siapapun dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian, sudah jelas bahwa setiap PKL yang ingin melakukan kegiatan usaha wajib memiliki izin lokasi terlebih dahulu. Lalu ketika sudah memiliki izin lokasi, maka PKL tersebut tentunya akan mendapatkan hak dan kewajibannya yang harus dilaksanakan. Dan ketika PKL tersebut melakukan suatu pelanggaran, maka PKL tersebut harus bisa bertanggung jawab atas apa yang sudah diperbuatnya melalui sanksi-sanksi yang sudah ditetapkan. Karena setiap perbuatan yang melanggar aturan tentunya harus bisa dipertanggungjawabkan melalui sanksi-sanksi yang sudah ada. Selain itu, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tertera bahwa setiap PKL juga memiliki hak dan kewajibannya yang harus dilaksanakan, yaitu berdasarkan pada bab 4 pasal 7 dan 8. Pasal 7 berisi bahwa setiap PKL berhak huruf A melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah diizinkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Huruf B mendapatkan pembinaan atau pemberdayaan dalam mengembangkan usahanya, dan huruf C memperoleh perlindungan keamanan. Kemudian pada pasal 8 berisi bahwa setiap PKL berkewajiban huruf A mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, huruf B mematuhi jam buka dan jam tutup kegiatan usaha yang diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. Huruf C membongkar atau mengemas dan memindahkan peralatan dagangannya setelah selesai menjalankan usahanya. Huruf D menyediakan peralatan dagangan yang mendukung terjaminnya kesehatan, kebersihan, keindahan, ketertiban, dan keamanan lingkungan. Huruf E membayar retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan daerah. Huruf F menempatkan dan menata alat peraga dan atau barang dagangannya dengan tertib dan teratur. Larangan pada Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang pedagang kaki lima Kabupaten Jember terdapat pada pasal 9, yaitu setiap pedagang kaki lima atau PKL dilarang A. Membuat bangunan tempat usaha yang bersifat permanen. Sebagaimana bangunan yang bersifat permanen artinya bangunan yang bersifat tetap dan terbuat dari bahan yang tahan lama, atau bangunan yang tidak dapat dipindah-pindahkan yang mempunyai masa manfaat 20 tahun atau lebih. Yang B. Menggunakan lahan melebihi ketentuan yang diizinkan. Jika terdapat pedagang kaki lima atau PKL yang menggunakan lahan melebihi ketentuan yang diizinkan, hal itu dapat menyebabkan kemacetan dan menyebabkan badan jalan yang sempit sehingga tidak menutup kemungkinan hal itu dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Yang C. Melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah fasilitas umum. Contoh kegiatan usaha dengan merusak dan atau mengubah fasilitas umum ialah pedagang kaki lima atau PKL tidak membongkar atau mengemas dan memindahkan peralatan dagangannya setelah selesai menjalankan usahanya, tidak menyediakan peralatan penjualan yang mendukung terjaminnya kebersihan, kesehatan, keindahan, ketertiban, dan keamanan lingkungan, serta tidak menempatkan dan menata alat peraga dan atau barang dagangan dengan tertib. Yang D. Melakukan kegiatan usaha yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Artinya, pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi standar yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Yang E. Melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan kendaraan bermotor. Dilarang melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan kendaraan
bermotor karena dikhawatirkan hal itu dapat mengganggu pengguna trotoar dan pengguna jalan. Dari Fakultas Hukum Universitas Jember, semester 1 kita mau kaitannya gambarnya mengenai beberapa pertanyaan mengenai pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar. Tentunya sama banyak nama baru. Sebagai pengguna dan sebagai pejalan kaki, kita seharusnya bisa menikmati fasilitas trotoar yang sudah disediakan sama pemerintah. Karena trotoarnya dipakai sama pedagang kaki lima, gimana sih perasaan yang ada di pedagang ini? Nah, ini loh fasilitas saya bisa dapat, tapi pedagang kaki lima nanti tidak bisa pakai kan ada pedagang kaki lima. Ya, agak ini kalau sejarah yang menandakan kalau arah ke sana banyak kan takut keserempet gitu. Merasa terganggu nggak sih ke atas? Lumayan sih, gitu kali nggak bisa berbuat apa-apa ya. Misalkan harapannya Mbak sendiri untuk pedagang kaki lima ini, apakah atau gimana gitu? Ya, kalau bisa kan ya jadi kan juga ada peraturan tentang pemerintahnya sendiri bagaimana sehingga pedagang kaki lima ini masih berjualan di daerah mereka juga saya dari awal saya lihat ini udah ada pedagang kaki lima udah tahu ada. Makasih ya Mbak, makasih ya Mbak. Yang Pak boleh tahu namanya siapa? Menurut Bapak ini gimana tanggapannya tentang pedagang kaki lima yang menggunakan trotoar? Mengganggu ya Pak? Mengganggu bagi pengendara motor. Jalan kaki. Soalnya kan sebetulnya kan tujuan pakai jalan ini. Kalau dari Bapak sendiri, menurut Bapak ini enaknya tuh gimana tuh kalau misalnya ada pedagang kaki lima yang jualan di trotoar, gitu, pakai fasilitas umum, Harus dikasih tempat lagi. harus dikasih tempat Pak. Biasanya mintanya kalau harus dikasih tempat kasih apa Pak? Ya mungkin ini ada di motor. Waduh, ini berarti harus ada tempat main yang memang khusus ya, kayak misalnya punya teras. Biar nanti namanya ini targetnya kan. Iya, gimana? Ya, coba ini gak ada ini mungkin ini bisa kepingin. Tapi kalau misalnya di bagian misalnya di sana ada yang berjualan pedagang kaki lima Pak, nggak ada pedagang kaki lima. Tapi kalau jalannya kayak tetap sempit gitu ya Pak. Tapi itu kan kayak apa ya? Kayak bukan salah pedagang kaki lima, tapi salahnya orang yang parkir juga Pak. Sebenarnya itu salah dari Mau dari Pemkab ya. Nah, ini kan PKR nih. PKR itu udah pernah, setahu saya sudah banyak itu udah pernah gitu. Tapi masih tetap aja, itu ya Pak? Iya. Karena katanya alasannya kan. Terlalu kurang tegas. Makasih ya Pak. Sanksi pelanggaran pidana pedagang kaki lima. Peraturan Kabupaten Jember yang mengatur tentang pedagang kaki lima atau PKL diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008. Sanksi yang didapat oleh pedagang kaki lima yang tidak mematuhi aturan yang tertera di dalam pasal 9 huruf A sampai dengan huruf E yang sudah dijelaskan di dalam peraturan daerah tersebut dapat dikenakan pasal, yaitu pasal 14 ayat 1 dan 2. Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 menjelaskan ayat 1, setiap PKL atau pedagang kaki lima yang melanggar peraturan daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Sedangkan pada ayat 2, tindak pidana yang dimaksud di dalam ayat 1 adalah pelanggaran. Jadi, dari sini kita dapat memahami bahwa pedagang kaki lima yang tidak mematuhi peraturan yang tertulis di dalam pasal 9 mulai dari huruf A sampai dengan E dapat dikenakan tindak pidana pasal ini. Di dalam hukum terdapat asas fiksi hukum, yaitu asas di mana semua orang mengetahui adanya hukum yang berlaku tanpa terkecuali. Dengan kata lain, dengan adanya peraturan daerah yang mengatur pedagang kaki lima, maka masyarakat dapat mengetahui peraturan yang berlaku saat ini.
termasuk pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar yang menggunakan hak pejalan kaki. Dan pasal 16 menjelaskan, peraturan daerah ini mulai berlaku saat tanggal pengundangannya. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini ditempatkan di dalam lembaran peraturan Kabupaten Jember. Dengan demikian, tidak ada alasan lagi untuk tidak mematuhi peraturan yang berlaku.